Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi Q&A Gensi kali ini kita akan membahas tentang Survival Kit and Smart Guide, Digital Fetish and Detox Sosmed, sesi curhat anak Gensi. Pas talk, tanya apa aja, jawab tuntas gratis. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Nob, sebenarnya digital fetish itu apa sih? Kok aku sering pusing dan capek setelah main medsos? Digital fetish itu rasa capek, mental, dan fisik karena kebanyakan scroll dan pakai gadget terus-terusan. Otak kamu jadi overload karena terus-terusan menerima info tanpa jeda. Makanya kamu merasa pusing dan lelah. Jadi, jangan lupa kasih waktu istirahat buat dirimu ya. Kak Nobs, gue kok moodnya gampang berubah ya, susah fokus, mata capek, dan kadang cemas gak jelas apa itu digital fetish. Kenapa bahaya sih? Iya, itu tanda-tanda digital fetish ya besti, otak dan mata kamu lelah karena kebanyakan ngejalanin hidup di dunia digital tanpa istirahat. Kalau dibiarkan bisa bikin stres, susah tidur, dan mental kamu juga makin goyah. Jadi jangan lupa kasih waktu buat recharge ya, itu penting loh. Kak Nobs, kenapa ya aku kayak kecanduan cek medsos terus? Apa itu FOMO? Apa bedanya sama ZOMO? Otak kamu lagi ngejar dopamin dari notif dan like, jadi susah berhenti ngecek medsos. Itu namanya FOMO, takut ketinggalan. Nah, ZOMO itu kebalikannya, kamu justru nikmatin rasa tenang karena gak ikut-ikutan tren dan gak pusing sama apa yang orang lain lakuin. Jadi coba deh sesekali cabut dari medsos, recharge, dan rasain JOMO-nya kamu. Kak Nobs, kok aku suka cemas ya kalau nggak buka medsos? Apa medsos bikin aku nggak pede? Itu tandanya otak kamu kecanduan info dan dopamin dari medsos, makanya kamu cemas kalau nggak buka. Plus medsos sering bikin kamu bandingin diri sama versi sempurnanya orang lain yang sebenarnya nggak nyata. Jadi inget ya, kamu itu nyata dan cukup apa adanya aja. Kak Nobs, gimana sih cara mulai detox medsos? Apa harus ninggalin medsos? Gak harus ninggalin kok besti, mulai aja jangan batasi waktu main, matiin notif yang ganggu, dan cari hobi offline yang bikin hati happy. Intinya, kontrol medsos ya, biar mental kamu tetap chill dan gak stres. Kak Nobs, detox medsos itu ngapain aja sih? Efeknya gimana? Detox itu bikin pikiran kita fresh, mood jadi stabil, dan fokus makin jos. Caranya, pilih konten yang positif, unfollow yang toksik, dan pakai medsos buat belajar atau hiburan yang sehat. Jangan jadikan medsos sebagai pelarian dan stop scrolling cuma buat ngilangin bosan ya. Kak Nobs, kok aku sering merasa nggak cukup waktu ya buat diri sendiri? Terus gimana supaya nggak gampang ke FOMO-an? Bisa jadi karena waktu kebanyakan buat scroll medsos, padahal kamu butuh banget recharge buat diri sendiri. Ingat ya, hidup gak harus selalu update terus. Kadang miss out itu justru bikin hati lebih tenang. Dengan JOMO atau Joy of Missing Out, kamu bisa fokus ke diri sendiri. Nikmatin momen yang sebenarnya tanpa takut ketinggalan. Jadi kasih waktu buat kamu, karena kamu juga penting loh, besti. Kak Nobs, kok teman-teman aku asik banget ya di medsos, aku malah bosen. Terus gimana sih cara kontrol waktu main medsos supaya nggak ganggu tidur? Justru itu tanda kamu lagi sehat mental, nggak terjebak ke drama ekspektasi sosial yang bikin capek. Coba deh pakai fitur timer di HP atau bikin jadwal khusus buat medsos biar nggak kebablasan. Soalnya scrolling terus, apalagi malam-malam, bisa ganggu hormon tidur kamu karena cahaya biru layar. Jadi kasih ruang buat istirahat supaya kamu bisa tidur nyenyak dan bangun dengan mood yang fresh. Kak Nobs, gimana sih tahu kalau aku harus detox medsos? Terus gimana kalau aku mau detox tapi takut temen gak ngerti? Kalau kamu susah fokus, gampang stres, susah tidur, atau sering cemas, itu tanda otak kamu butuh istirahat dari medsos. Detox medsos itu kayak puasa buat otak supaya nggak kebanjiran info terus. Kalau mau detox, bilang aja jujur ke teman, mereka pasti ngerti kok. Mending fokus ngobrol langsung, biar hubungan makin real dan nggak cuma chat doang. Kak Nobs, aku tuh takut banget ketinggalan info penting kalau detox medsos. Gimana dong? Terus detox medsos itu harus total atau gimana? Apa hubungannya sama kesehatan fisik? Tenang, kamu bisa pilih sumber info yang terpercaya dan cek medsos cuma di waktu-waktu tertentu, jadi nggak perlu ketinggalan info. Detox medsos nggak harus total, cukup atau supaya hidup kamu balance antara online dan offline. Soal kesehatan fisik, digital fetish bisa bikin mata merah, kepala pusing, dan badan pegal karena kamu kurang gerak. Jadi kasih waktu buat tubuh dan otak kamu recharge biar kamu makin siap hadapin dunia. Kak Nobs, aku suka stres gara-gara medsos, terus kok ngerasa hidup orang lain di medsos kayak lebih bahagia ya? Gimana sih biar tetap update tapi nggak kecanduan? Santai, coba deh tarik napas dalam, jalan-jalan atau dengerin lagu favorit buat redain stres. Ingat, medsos itu cuma highlight reel, bukan kehidupan nyata 100%. Buat tetap update tapi nggak kecanduan, atur waktu cek medsos cuma di jam-jam yang kamu tentuin sendiri, jadi kamu bisa enjoy tanpa overthinking.
Kak Nop, semua orang bisa kena digital fetish nggak sih? Terus gimana biar tetap enjoy medsos tapi nggak stres? Bisa banget, Besti. Siapa aja yang terus-terusan mantengin gadget tanpa istirahat bakal ngerasain capek mental. Jadi pakai medsos buat hal yang bikin kamu happy dan positif ya. Batasi waktu kamu scroll. Terus jangan lupa kasih waktu buat recharge offline biar otak dan hati tetap fresh. Kak Nops, doom scrolling itu apa sih? Kok aku sering banget ngalamin? Doom scrolling itu kebiasaan scroll berita negatif nonstop sampai bikin stres, Besti. Makanya coba dibatasi waktu scroll, unfollow akun-akun yang toxic, dan cari konten yang bisa bikin hati kamu happy dan relax. Kanops, apa digital detox itu cuma buat yang kecanduan doang? Ya, enggak kok, semua orang butuh recharge mental supaya tetap sehat, sama kayak tubuh yang perlu tidur. Kalau kamu nggak rehat, otak bisa capek, kreativitas kendor, dan fokus malah buyar. So, detox itu bukan soal kecanduan, tapi self-care biar kamu bisa tetap update tanpa takut ketinggalan. Asal pinter aja, atur waktu dan pilih info yang penting aja ya. Keep your mind fresh, bukan cuma gadget kamu. Kanops, apa sih itu social media cleanse dan gimana cara bikin rutinitas digital yang sehat supaya nggak gampang stres? Social media cleanse itu kayak ngebersihin feed kamu dari akun-akun toksik yang bikin mood dan pikiran jadi berat. Dengan cara ini, kamu bisa punya feed yang lebih sehat dan hati yang lebih adem. Supaya nggak gampang stres, coba atur waktu buat buka medsos, jangan pas makan atau sebelum tidur, biar pikiran tetap fresh dan nggak terus-terusan ke bawah drama atau berita negatif. Intinya, rawat mental kamu sama seriusnya kayak kamu rawat diri sendiri ya. Hey Besti, digital fetish itu nyata ya dan gak boleh dianggap remeh. Otak dan hati kamu bukan mesin yang bisa terus dipaksa non-stop scrolling tanpa jeda. Kalau kamu terus-terusan ngeklik, nge-scroll, dan ngebuka notifikasi tanpa henti, kamu bakal capek bukan cuma secara fisik tapi juga secara mental. Jadi kasih diri kamu izin buat berhenti sejenak, recharge, dan lepas dari kebisingan digital ya. Ingat, detox sosial media bukan tanda lemah atau ketinggalan zaman, tapi justru langkah cerdas untuk jaga kesehatan pikiran dan mood kamu tetap prima. Kadang, feed yang kamu lihat penuh sama drama, perbandingan yang bikin insecure, dan berita negatif yang bikin stres itu bukan makanan sehat buat pikiranmu. Mulai sekarang, beraniin diri aja buat nge-unfollow atau mute akun yang toxic dan gak bawa manfaat buat kamu. Pilih konten yang bikin kamu semangat, inspirasi, dan bikin kamu merasa lebih baik. Kamu punya kendali penuh atas apa yang masuk ke pikiran dan ke hati kamu, jadi jangan biarkan sesuatu yang negatif terus ngerecokin vibe positif dalam hidupmu ya. Ingat, hidup itu jauh lebih besar dari layar kecil di tangan kamu. Luangkan waktu buat ngobrol langsung sama teman, nikmati alam, atau cuma diam dan tarik nafas dalam-dalam. Detox digital bukan cuma soal berhenti dari medsos, tapi soal belajar kembali merawat diri dengan cara yang lebih sehat dan penuh cinta. Kamu bukan cuma pengguna teknologi, kamu juga penguasa kehidupanmu sendiri. Jadi kasih ruang buat kepala dan hati kamu untuk istirahat ya, biar nanti bisa balik lagi dengan energi dan ide yang lebih fresh. Kamu keren bukan karena seberapa banyak like yang kamu dapat, tapi karena kamu bisa jaga dirimu tetap utuh dan bahagia. Jadi, yuk berani ambil jeda bukan karena lemah, tapi karena kamu layak tenang. Digital fetish itu nyata dan detox sosial media bukan pelarian. Itu bentuk cinta pada diri sendiri. Nggak apa-apa kok skip update, mood yang toksik, dan pilih diam demi damai. Dan waktu dan ruang yang cukup, kamu bakal nemuin kembali versi diri yang lebih tenang, fokus, dan bahagia karena kamu lebih berharga dari algoritma dan pikiranmu butuh pelukan, bukan notifikasi. Nah, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Jika kamu suka dengan channel ini, silahkan di like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.